Agak sebentar. Nyong Sonder itu juga nanti saya jadikan co-host ya. Ada yang mau di-sharing dengan PowerPoint? Baik. Oke, baiklah. Iya. Shalom, selamat siang dari Jerman dan Belanda dan juga Eropa sekitarnya. Dan selamat malam untuk sahabat-sahabat Perki yang berada di Indonesia. Baik yang di Indonesia bagian Barat maupun Indonesia Tengah, mungkin ada yang dari Indonesia Timur. Selamat bergabung bersama dengan kami, Persekutuan Kristen Indonesia di Düsseldorf, di mana kami biasanya setiap minggu keempat selalu mengadakan ibadah secara daring atau online. Saya Like Gottwald Tauran yang akan memimpin acara peribadatan singkat kita pada siang hari ini. Sekali lagi, shalom dan selamat bergabung dan selamat berkenalan. Dan kita mendapatkan satu pembicara yang hebat menurut saya, dan semoga itu juga menurut Anda nantinya. Siapakah beliau? Kita sudah membacanya melalui flyer ataupun poster, dan kita akan mengenal beliau lebih banyak lagi atau lebih dekat lagi. Beliau akan membawakan judul Fear Not, jangan takut. Tetapi sebelum kita memulai, karena kita melakukan peribadatan, kita akan membukanya selalu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Luciana. Silakan Ibu Luciana menyalakan mikrofonnya dan kita semua bersatu dalam doa. Makasih kali Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, akan ada backsound nanti. Aku Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini, malam hari di Indonesia. Tuhan boleh pertemukan kami secara online melalui Zoom ini. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bukan karena kebetulan, bukan karena kami mau, tapi karena Tuhan yang izinkan pertemuan ini boleh ada dan kami juga boleh hadir secara online di tempat ini ya Tuhan. Pada saat ini kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir untuk setiap pujian, untuk setiap renungan, untuk setiap sharing, untuk setiap pembicaraan, biar kiranya Tuhan juga boleh hadir dan menyertai setiap kami. Biar kiranya firman yang boleh disampaikan itu boleh sungguh-sungguh berbicara di dalam setiap hati kami dan Tuhan yang boleh jawab setiap ketakutan kami, jawab setiap pergumulan kami yang mungkin tidak kami sampaikan mungkin Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan juga yang boleh eh, bantu kami untuk boleh menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan kami. Tuhan juga yang boleh berkati Bapak Jenner yang akan membawakan renungan, Tuhan yang memberikan dia hikmat, pertolongan, kelancaran dalam internet, dan eh, semua alat-alat yang digunakan agar kiranya persekutuan ini boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan eh, waktu-waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih atas doa tersebut. Baik, waktu berikutnya orang berkata, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya. Sebagian kita mungkin sudah mengenal satu-satu. Tapi apakah secara keseluruhan kita sudah mengenal pembicara ini? Baik, izinkan saya untuk memberikan perkenalan singkat. Nanti beliau akan memberikan perkenalan lebih detail lagi. Siapakah beliau ini? Beliau bernama Jenner Jenry Rawung, seorang psikolog dari Manado. Dan tadi sebagian kita sudah mendengar, biasanya beliau dipanggil Nyong Sonder. Nah, kalau tahu Nyong Sonder ini berarti beliau dari Manado. Dan Nyong Sonder ini bekerja di rumah sakit, saat ini bekerja di rumah sakit jiwa Profesor Ratum Buisang di Manado. Dan Nyong Sonder ini juga merupakan founder dari LBP3 SDM dan juga founder dari Psikologi Brilian Indonesia. Nyong Sonder sudah menikah, yang istrinya juga seorang dokter.
yaitu Ibu Mary Togalami. Beliau merupakan Head of Hemodialysis Unit Rumah Sakit Advent di Manado. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Jenry Munson, saat ini sedang berkuliah bagian Fakultas Psikologi di Surabaya, dan putra yang keduanya Jeremy Erdevaldo, saat ini masih menduduki kelas 1 SMP Advent Ranotana Manado. Dan kita akan mendengarkan dari beliau lebih banyak lagi, lebih detail lagi, siapa Nyong Sonder ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan, ini biasanya tidak lazim ya. Biasanya selalu dari Perky menyediakan sebuah lagu. Tetapi kali ini kita mendapatkan berkat. Beliau ini bukan saja sebagai pembicara, tetapi beliau juga dan ibundanya jago menyanyi. Saya sudah pernah dengar. Apakah Anda sudah mendengar? Belum toh? Baik, sekarang kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan lagu dari keluarga brilian ini. Silahkan Ibu Masye dan Nyong Sonder. Tuhan berkati kita Puji semua. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, Torah semua artinya kita semua. Kita punya pengharapan akan melihat langsung Yerusalem yang Yohanes sudah lihat. Jadi Yohanes sudah melihat kota Allah, dan saya rindu dan saya percaya kita semua rindu untuk sama-sama ke sana. Mau dari Jerman kah, mau dari Belanda kah, mau dari kami di Indonesia, sama-sama pergi ke Yerusalem. Orang semua mau saksikan apa yang Yohanes lihat. Kota suci ada air air, itulah surga mulia. Aku akan melihat keindahan Yerusalem. Kamu akan melihat keindahan Yerusalem. Orang semua mau berjalan di kota yang sungguh megah. Yesus dengan kasih karunia-Nya support orang semua. Aku akan melihat keindahan Yerusalem. Kamu akan melihat keindahan Yerusalem. Di sanalah tempat yang pasti tiada malam. Di sanalah tempat bersama-sama Tuhan. Di sanalah tempat yang tak ada air mata. Di sanalah orang tinggal di Yerusalem. Orang semua mau saksikan apa yang Yohanes lihat. Kota suci ada air al-hayat, itulah surga mulia. Aku akan melihat keindahan Yerusalem. Kamu akan Yesus dengan kasih karunia-Nya siap buat orang semua. Aku akan melihat keindahan Yerusalem. Akan melihat keindahan Yerusalem. Tempat yang pasti tiada malam. Di sanalah tempat bersama-sama Tuhan. Di sanalah tempat yang tak ada air mata. Di sana tinggal di Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih
Walaupun Gitu. tadi ada sedikit gangguan, ya, saya yakin ada kuasa kegelapan juga tidak mau mendengarkan berita tentang keindahan Yerusalem ini. Tetapi kita mendapatkan beritanya bahwa kita harus siap sedia dan kita harus rindu untuk pergi ke Yerusalem yang baru. Terima kasih atas pujiannya yang begitu merdu. Baik, sebelum kita akan mendengarkan renungan ini, saya mohon bagi Bapak Ibu semua, apabila ada telepon yang masuk atau apapun, mohon di mute ya mikrofonnya supaya tidak terdengar nanti ada gangguan-gangguan. Karena kita akan mau mendengarkan berita renungan yang akan dibawakan oleh Nyong Sonder ini yang berjudul Fear Not, jangan takut, yaitu yang terdapat. Izinkan saya untuk membacakan ayat Alkitab sesuai tema kita pada siang hari ini, yaitu yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Waktu berikutnya saya berikan kepada Nyong Sender untuk membawakan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat siang untuk saudara-saudara semua yang ada di Germany, di Belanda, di Eropa. Terima kasih, saya lihat tante saya sudah join. Anti Audrey Dien, Audrey Tula Ardien. Terima kasih. Tadi ditanya di kota mana di Jerman. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh melihat wajah-wajah kemuliaan Tuhan, ya saudara-saudara saya, ya walaupun belum sampai ke sana. Ya, tapi saya sudah lihat secara virtual dan saya berdoa supaya satu kali kelak bisa ketemu, bisa orang Manado bilang baku dapa, bersuah, Amin. ya, Amin. bertemu bersama-sama. Amin. Saya sudah lewat, saya ke Ukraine tahun 2018. Nah, itu berkat Tuhan, ya, tapi ya sudah Eropa tapi tidak sempat ke mana-mana selain itu. Ya. Oke, saudara-saudara, saya berterima kasih kepada pimpinan Persekutuan Kristen Indonesia Perki di Jerman yang sudah mengundang saya ya untuk menjadi saluran berkat. Doakan saya saat ini supaya biar yang keluar dari pernyataan-pernyataan saya adalah pemberitaan firman semata, biarlah saya ada di balik belakang salib dan biarlah Yesus yang semakin di depan dan semakin ditinggikan. Saudara-saudara, eh, saya agak grogi karena saya percaya bahwa saudara-saudara yang sudah lama di negeri asing ya sudah banyak banyak pengalaman dan luar biasa, apalagi Perki ini eksis ya. Jadi secara berkesinambungan pasti ada pembicara-pembicara hebat. Saya pernah tahu bahwa ada pendeta misa juga yang sudah pernah melayani, ya berseri-seri beliau melayani. Kami barusan ketemu 2 bulan lalu di Manado. Bulan lalu dia ambil acara di Manado, bikin acara, dan ya saya termotivasi kalau pendeta misa bisa, saya juga bisa. Ya, puji Tuhan. Ini bukan karena kekuatan dan kehebatan saya sebenarnya. Jadi tadi sudah terlalu berlebihan itu perkenalan. Biasa, ya. Kalau di dunia saya, waktu saya mengajar, ya saya memang ya barangkali kalau di luar negeri orang orang tahu yang mengajar itu sudah dipanggil prof, walaupun bukan prof. Kalau Indonesia kan ada standarnya, ya harus doktoral dulu baru capai profesor. Tapi memang orang suka panggil saya profesor. Jadi Antilika juga suka panggil profesor, enggak apa-apa. Ya, eh, profesor dalam hal ya ketawa-ketawa begitu, enggak apa-apa. It's okay. Oke, saudara-saudara, saya enggak mau menggurui, tapi saya rindu berbagi aja ya. Perihal jangan takut, fear not ya. Jangan takut terhadap apa, tapi kita harus takut terhadap apa gitu loh. Jadi saya akan bawa pemikiran kita kedua tokoh, kedua sosok, ada 2 orang yang terkenal di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya saudara-saudara, baru-baru ini ada data yang luar biasa. Ada Ipsos melakukan survei di 31 negara termasuk Indonesia. Ya, sekitar 23 ribuan responden. Ya,
23 ribuan responden disurvei dan ditanyakan eh, penyakit-penyakit apa yang mendominasi, yang mereka takutkan gitu. Dan penyakit-penyakit apa yang sangat berisiko dan menyebabkan kematian. Ya, dari 23 ribu responden, saudara, ngeri sekali. 44% ya menjawab bahwa penyakit mental gitu. Jadi gangguan jiwa ini bisa sangat mematikan, ya. Nomor nomor satu cancer. Kalau cancer itu 40% dari, jadi diprioritaskan di prioritas kedua, ya. 44% gangguan jiwa, sakit jiwa, cancer itu 40%. Sedangkan penyakit jantung hanya 15%. Hanya 15%. Penyebab kematian dan yang ditakutkan banyak orang. Luar biasa. Jadi di mana-mana, apalagi pandemi COVID yang sudah melanda dunia baru-baru ini. Puji Tuhan, ya kita semua dalam keadaan sehat saat ini ya. Kita lolos dari ujian COVID-19. Tapi kalau kami di Indonesia sudah harap-harap cemas lagi. Kenapa? Karena di Singapura sudah terdeteksi, ya sudah masuk COVID-19. Dan itu kalau menyeberang ke Indonesia gampang sekali karena penerbangan dibuka selalu. Jadi ya lumayan harap-harap cemas. Dan memang ini saudara-saudara, penyakit atau gangguan jiwa ini yang mendominasi, yang dominan saat ini sangat-sangat mengerikan. Ya biasanya dalam survei-survei juga seperti anxiety, kecemasan, ya, kemudian depresi itu paling 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 dominan. Ya, lama kelamaan ya mengalami gangguan jiwa berat juga. Ini gangguan jiwa ringan yang masih bisa ada, kita ngomong aja, ngobrol aja dengan orang yang kita percaya, mudah 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 sembuh. Tapi ada banyak orang juga nggak bisa bangkit dari kecemasan, ya berlarut-larut lebih dari 6 bulan, akhirnya ya kalau sudah gangguan cemas menyeluruh, dia sudah nggak bisa bikin apa-apa, ya, kemudian nggak produktif lagi dalam pekerjaan. Nah, lama-lama dia bisa kena depresi, tertekan. Ya, hati-hati kalau kita eh, punya anak-anak muda yang kena depresi, ya, anak-anak muda yang kepribadiannya melankolis. Jadi suka dengar lagu sendu menangis, suka lihat drama Korea, drama sinetron dia menangis, lagu sendu Betaria Sonata, Pance Pondaak, cepat menangis lalu kena depresi, ya itu bisa bunuh diri. Ngeri sekali. Nah, saudara-saudara, saya sementara berupaya untuk mengerjakan buku, ya, menulis buku. Belum selesai-selesai. Tapi yang saya mau tulis perihal gejala atau apa indikator orang itu sehat jiwa, ya, sehat mental gitu loh. Jadi orang ini dia sehat mental kelihatannya dari apa? Ya, saya banyak kali saya observasi, saya tanya-tanya orang. Jadi ada teman-teman atau kenalan, Pak Jenar, kami mau bawa keluarga kami, anak kah atau tante kah ke rumah sakit jiwa. Saya di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang yang satu-satunya di Sulawesi Utara. Kami pusat di Indonesia bagian timur, bagian utara. Indonesia Timur bagian utara. Jadi pusat rujukannya ke kami. Jadi kalau mereka tanya, Pak Jan boleh bawa aja. Ya lebih cepat, lebih lebih bagus untuk bawa ke rumah sakit untuk penanganan. Ya, kalau ditangani, ya eh, penyakit jiwa akan apa namanya pulih, dan artinya orang ini dapat kontrol diri, jadi dapat mengontrol dirinya, ya, asal harus dibawa. Kalau kasihan kalau dipasungkan, diisolir, lalu diikat, ya ngeri sekali, tidak manusiawi. Sekarang sudah ada rumah sakit jiwa, institusi kesehatan dan pemerintah sangat mendukung. Saya cuma tanya ke mereka, sudah berapa hari nggak tidur? Sudah berapa hari nggak tidur? Waduh, sudah 3 hari, sudah 1 minggu nggak tidur-tidur. Nah, ini dia. Jadi, salah satu indikator orang sehat jiwa, kalau menurut saya, yang saya lihat keseharian, adalah kalau dia bisa tidur. Jadi, kalau bisa tidur enak, sehat jiwa. Jadi, bersyukur bagi ibu-ibu yang di sini, ya, yang punya bapak-bapak, kalau tidur langsung ngorok gitu.
ngorok ya kayak bunyi-bunyi letusan gunung, nggak masalah. Artinya bapak-bapak, kekasih-kekasih jiwa Anda itu, mereka itu sehat jiwa gitu. Jadi kalau saya berusaha sekali untuk pulang kalau di rumah jam 10 malam saya sudah tidur. Jadi masih jam 8 malam ya kalau memang sudah kena bantal ini kepala langsung ngorok. Istri saya yang nggak bisa tidur. Jadi istri saya yang sakit. Iya. Jadi eh, indikator kalau kita bisa tidur enak, sehat jiwa. Ya, artinya apa? Tidak ada yang ditakutkan. Nah, orang-orang yang cemas, orang yang takut, orang yang khawatir, makanya Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Gitu. Burung di udara Tuhan pelihara. Luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir, supaya kita bisa bobo enak. Murid-murid ketakutan, saudara, di perahu. Tapi Yesus tidur nyenyak, ngorok lagi. Luar biasa kan? Berarti Yesus sehat sejahtera. Sementara murid-murid ya oke mereka fisiknya kuat tapi mereka ya bingung, mereka takut, mereka khawatir. Dan ketika Yesus redakan badai itu, ya puji Tuhan, murid-murid menjadi menjadi tenang. Ada seorang ibu, saya ketemu di toko bangunan, dia mau beli kloset yang seharga 80 juta. Wah, bingung saya. Kalau di Manado kan ukuran kloset kalau 80 juta itu terlalu mahal dan terlalu banyak gitu. Banyak duit yang dihamburkan untuk kloset tersebut. Dan saya maklumi aja, ya ibu itu pastilah dia orang yang punya duit lebih, dia orang kaya, ya. Dan barangkali dia trauma dengan kloset yang murahan, dia beli yang sangat mahal. Saudara-saudara tahu, saya juga membayangkan bagaimana dengan tempat tidur tidur si ibu yang tadi pesan kloset yang 80-an juta. Barangkali ratusan juta dia punya tempat tidur. Tapi apakah ibu ini bisa tidur nyenyak? Ya, barangkali tidak bisa tidur nyenyak, ya. Karena banyak duitnya, banyak hartanya, ya. Pikirannya di harta nggak bisa tidur enak. Ya, sementara kalau saya lihat ada eh, ada banyak orang-orang yang kerja di pasar. Kalau kami di pasar, pasar tradisional gitu loh. Pasar tradisional ini kotor, jorok, ya. Kemudian tikus, mondar-mandir, tapi orangnya bisa tidur, ngorok lagi. Berarti nggak ada yang dia takutkan, nggak ada yang dia cemaskan, nggak ada yang dia khawatirkan. Dia tidur enak, sehat, sehat jiwa. Betapa pentingnya, saudaraku, sehat jiwa, ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa tidur, bersyukur. Apalagi kalau saudara susah tidur di rumah, bisa datang ke gereja gitu loh. Datang ke gereja, ya kalau dengar khotbah bisa tertidur, ya kan? Jadi ada orang begitu datang di gereja ya baru dia bisa tidur justru mendengar khotbah. Kalau di rumah dia tidak bisa tidur. Tidak apa-apa, ada damai sejahtera ya kalau di dalam gereja. Ya, jadi bersyukur. Jadi kita bangun pagi, kita harus syukuri, kita oh puji Tuhan, saya bisa tidur. Artinya saya sehat jiwa. Coba saudara-saudara punya masalah. Coba saudara-saudara punya kecemasan dan ketakutan, pasti nggak bisa tidur. Ya, kecuali orang yang nonton bola. Tapi satu satu malam dua malam dia nggak tidur tidur malam, nggak tidur enak, ya sudah linglung kan? Satu dua hari. Apalagi kalau sudah berhari-hari nggak bisa tidur, berarti nggak ada damai sejahtera. Karena hanya ada ketakutan di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, ada dua orang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi luar biasa, ketakutan itu langsung berbalik cepat sekali. Satu dua hari langsung pulih. Mereka menjadi tidak takut. Artinya tidak takut masa depan. Gitu loh. Jadi orang ini, kedua orang ini sama-sama mereka takut masa depan. Mereka takut apa yang mau terjadi nanti. Mereka eh, kesulitan, ya, mereka menderita. Tapi di satu sisi dalam waktu yang sangat singkat mereka ini bisa tidak takut. Itu luar biasa, ya. Artinya bisa keluar dari permasalahan yang mendera mereka punya pemikiran keseharian. Ya, saya mau kasih tahu. Mereka itu tapi sebelumnya, mah kita nyanyi lagi satu lagu. Bila. Oke. Jadi kalau saudara-saudara ada masalah, datang kepada Yesus. Yesus mau dengar kita punya doa. Bila
Kita perlu Yesus sekarang. Hosana, dia akan bersedia. Haleluya, dia akan bersedia. Glory, haleluya, dia akan bersedia. Bila kita perlu Yesus sekarang. Hosana, dia akan bersedia. Dia dengar doamu selalu. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam. Saat bahagia, sangat bahagia, oh saat bahagia, sangat bahagia. Selama mentari bersinar, selama mentari bersinar. Bila kita perlu Yesus sekarang, hosana, dia akan bersedia. Haleluya, dia akan bersedia. Glory, haleluya, dia akan bersedia. Bila kita perlu Yesus sekarang, hosana, dia akan bersedia. Dia dengar doamu selalu. Amin. Waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam. Saat bahagia dan saat berduka, oh saat bahagia dan saat berduka. Selama mentari bersinar, selama mentari bersinar. Selama mentari bersinar. Saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, ya, cari Yesus. Perlu Yesus, datang kepadanya, dia selalu ada dan dia menjadi sumber atau solusi dari setiap permasalahan yang kita alami. Ya, kenapa? Ya, karena dia saja sudah rela mati, ya. Jadi dia Allah berinkarnasi jadi manusia 100%, mati di salib Golgota demi keselamatan kita. Apalagi kalau cuma masalah kita kecil itu di hadapan Tuhan. Oke. Sosok yang pertama, Saudara. Yusuf. Yusuf anak Yakub. Yosef, luar biasa, ya. Anak dari Israel. Luar biasa. Anak manja, ya, disayang oleh ayah. Nah, Yusuf dia itu gara-gara dimanjakan ayahnya, apa-apa semua, tolong Ruben, tolong Gad, tolong Dan, ya. Yusuf disayang, ya, disayang minta ampun oleh ayahnya. Jadi barangkali Yusuf juga sedikit agak angkuh, ya. Anak manja, dia. Dan sudah tahu Yusuf diuji. Diuji ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang asing. Saudara-saudara, hancur hati si Yusuf. Ketakutan luar biasa ada di benaknya. Mau gimana lagi? Saya tidak bisa apa-apa, ya kan? Dia ingat ayahnya, ayah yang sudah tua, ya. Kasihan ayahnya. Ayahnya akan mengalami kesulitan, ayahnya sementara menderita, ayahnya sementara sakit. Dan bagaimana dengan diri saya? Ya, luar biasa. Yusuf takut luar biasa, ya. Dia berpikir mau jadi apa, ya. Tapi karena Yusuf ingat cerita-cerita dari ayahnya. Ayahnya suka dan gemar mengisahkan perjalanan hidupnya kepada anak-anak, termasuk Yusuf. Ya, Yusuf ingat bahwasanya ayahnya itu, ya, luar biasa dengan ketakutan yang dialami oleh ayahnya karena merasa terpinggirkan dalam pelarian, akan dibunuh oleh kakaknya, ya, akan mati nantinya. Tapi ayahnya mau bergumul dengan Tuhan dan dia menang, saudaraku. Ya, kita tahu ceritanya, bergelut dengan malaikat dan Israel menang. Makanya Yakub diganti namanya menjadi Israel, ya, pemenang.
Dan itu yang diingat oleh Yusuf. Artinya Allahnya bapaknya sekarang adalah Allahnya Yusuf sendiri. Dari takut langsung hari itu juga saudaraku, dia seperti Yesus, ya. Jadi seperti Yesus waktu dibawa ke tempat pembantaian, tutup mulut. Dia tidak marah sama kakak-kakaknya, ya. Dia tidak menggerutu. Memang dia sakit hati, sedih, tapi dia tidak menggerutu, ya. Dan mulai dari situ saudara-saudara, Yusuf, ya, yang tadinya manja, yang barangkali sombong, angkuh karena jadi nomor satu selalu dari ayahnya. Ayahnya mengasihinya, ya, karena dia dilahirkan oleh wanita yang memang sangat dicintai oleh ayahnya. Dari manja dia berbalik, ya, 180 derajat, langsung menjadi orang yang berani, setia, karena dia tahu ada Tuhan Allah besertanya, sama seperti Tuhan Allah yang sudah menyertai bapaknya. Jadi Allahnya Yakub adalah Allahnya Yusuf. Dia tidak takut. Luar biasa, saudara. Kita bisa belajar dari kisahnya uh, Yusuf, dan kita tahu ceritanya. Dapat ujian lagi, ya, ya. Dia nggak tahu kerja karena dimanja, tapi dia bekerja dengan setia, dengan jujur. Akhirnya Potifar mengangkatnya menjadi kepala dari pembantu rumah tangga. Hebat, ya. Artinya jadi manajer berarti dia sudah mengerjakan hal-hal yang kecil. Nggak bisa masak, sudah bisa masak. Nggak bisa cuci baju, pakaian, bisa. Dan urus rumah tangga, dia bisa semua. Jadi nomor satu. Dan sudah tahu, dapat ujian lagi. Jadi kesetiaannya diuji ketika istri Potifar menuduh Yusuf, ya, melakukan tindakan yang tidak senonoh. Potifar tahu bahwa Yusuf ini orang jujur. Yusuf tidak melakukan, ya. Kalau Potifar tidak ada hati, dia tahu bahwa Yusuf itu melakukan, Yusuf tidak jujur, langsung dibunuh, selesai, ya. Tapi demi menjaga martabat, ya, nama baik keluarga, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, dianggap bersalah, ya, dan masuk penjara. Tapi kita tahu ceritanya. Cerita seterusnya, Yusuf menjadi pemenang karena dia tidak takut masa depan, ya, karena dia tahu dia punya Allah yang sama dengan Allah ayahnya. Itu yang pertama. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Ada seorang yang bernama Saleh di perjanjian baru. Saudara-saudara tahu orang itu? Saleh namanya. Sakeus, orang pendek, ya, artinya Saleh, Pak Saleh. Luar biasa. Sakeus ini adalah orang yang sangat penakut. Kenapa? Ya, dia berani dalam hal untuk menjajah bangsanya sendiri, bekerja kepada penjajah untuk mendapatkan banyak keuntungan, tapi dia takut masa depan. Dia nggak tahu apa yang mau terjadi ke depan. Sudah tahu, ini Sakeus ini dia sudah mendengar KKR, kebaktian kebangunan rohani, revival yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi dari Yeriko, dia pesiar jalan-jalan ke Sungai Yordan, dia dengar kabar dari Yohanes. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Tapi sama sekali dia tidak ambil keputusan untuk bertobat. Tapi dalam hatinya bergejolak, ini saya salah, saya berdosa, ya, saya pasti binasa. Jadi seperti itu. Dan sudah tahu, dalam satu saat, ya, sekejap, hati dari Pak Saleh, Sakeus ini berubah jadi tidak takut, ya. Firnat, ya, waktu Yesus datang menjangkau Sakeus. Terus sudah tahu, dalam pena inspirasi ada tulisan yang menyatakan bahwasanya kenapa Sakeus itu tergerak untuk langsung mengambil keputusan. Dia bilang, setengah dari hartaku, ya, akan ku beri, ku bagi. Ya, kalau saja ada orang yang sudah kuperas, akan ku kembalikan berganda-ganda. Luar biasa, ya. Makanya Yesus bilang sama sama apa namanya? Sama Sakeus, hari ini kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Ya, saya mau pergi bertamu, tapi kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Terus sudah tahu, ada kisah di balik Sakeus tersentuh dengan pernyataan Yesus. Ya, Yesus membungkuk terhadap Sakeus. Waktu Sakeus turun dari pohon, dia datang kepada Yesus. Yesus membungkuk, saudara, Sakeus. Aduh, luar biasa.
Luar biasa, saudara. Sakeus punya hati bergelora dan dia putuskan untuk saat ini juga bertobat. Dia sudah dengar KKR dari Yohanes Pembaptis, nggak bertobat, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ber-KKR, jangan bosan-bosan, ya. Ya bisa jadi ada Sakeus yang lain. Oke. Kali ini dia tidak bertobat mendengar kita nyatakan kebenaran, tapi ada pihak lain yang memeteraikan dia punya hati. Sama seperti Yesus, Yesus memeteraikan hati Sakeus. Dan Sakeus yang takut masa depannya, akhirnya luar biasa. Lenyap, hilang semua ketakutan. Dia tidak takut lagi. Luar biasa ya. Oke. Masih ada waktu ya. Oke, luar biasa. Saya juga saudara, istri saya melayani di pedalaman Kalimantan. Kalau Bapak Ibu tahu, Kalimantan Timur ya, ada Sungai Mahakam ya, dari Samarinda ke Hulu. Jadi kami istri saya tugasnya di Hulu Mahakam. Terus saudara, waktu kami memang sangat terpencil. Jadi sudah ibu kota, itu ibu kota, kecamatan sudah ibu kota, tapi nggak ada aliran listrik. Jadi kami pakai lampu lampu botol gitu loh. Jadi lampu lampu minyak. Setiap bangun pagi, saudara-saudara tahu, hidung saya hitam, anak saya, istri saya hitam. Setiap bangun pagi. Bagaimana kan menghirup itu asap sepanjang malam. Kami punya rumah dinas dokter waktu itu, ular masuk, ada kalajengking masuk, ngeri sekali. Tapi kami punya pengalaman luar biasa di sana. Seperti lagunya Gus Plus yang berkata, bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupi. Kalau saudara-saudara saya perkirakan ini Kus Plus ini sudah pergi ke Kalimantan, ya. Makanya mereka melihat bahwa kalau di sana semua ada. Jadi kalau perlu ikan ada di sungai, ada di telaga, tinggal ambil aja, berlimpah ikannya. Jadi kalau mau perlu apa, gampang sekali. Nah, di sana saudara-saudara, mereka itu kalau tanam, jadi tipikal budaya orang Dayak ya, luar biasa mereka. Mereka itu orang-orang kaya loh. Kenapa saya bilang orang kaya? Karena mereka punya persediaan logistik, punya beras setahun. Jadi satu musim panen, nanti musim menanam lagi mereka tanam. Lalu untuk lagi sepanjang sepanjang tahun mereka makan. Luar biasa. Ini orang Dayak. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu ini rahasia. Orang bilang bahwa orang Dayak itu bakar-bakar hutan. Sama sekali enggak, ya. Sama sekali orang Dayak enggak ada yang bakar hutan. Tidak ada kesengajaan. Jadi begini, kalau kami di Manado, lahan perkebunan kami punya kebun misalnya kan, ya ya masih bisa dikerjakan. Jadi banyak orang cangkul bersihin kebun, tidak terlalu besar. Ya, masing-masing keluarga ada, tapi tidak terlalu besar gitu loh. Jadi masih bisa dijangkau. Tapi kalau orang Dayak di Kalimantan sana, mereka itu punya lahan luas sekali. Ya, kalau kami ada stadion ya, stadion Kelabat di Manado. Ya, Anda bisa bayangkan, bisa 4 stadion mereka punya tanah perkebunan untuk tanam padi. Jadi gimana mau cangkul? Nggak ada waktu, saudara. Jadi saudara-saudara yang luar biasanya ini kearifan lokal. Jadi sampai PNS, sampai guru-guru kalau musim menanam, mereka nggak di sekolah. Mereka pergi ke ladang menanam. Ih, kaget kenapa ya? Jadi anak-anak main ke sana. Kalau ada anak-anak suka ke ladang, mereka ke ladang. Begitu juga kalau musim panen. Oke. Jadi seperti ini. Mereka itu punya tanah yang sangat luas, nggak bisa dicangkul. Makanya tanah-tanah itu harus dibakar gitu loh. Dibakar. Bukan bakar hutan. Mereka sudah isolir. Jadi lingkaran besar tanahnya itu, perkebunannya, lahannya itu, dia sudah cangkul yang pinggir-pinggir. Jadi dicangkul supaya kalau api sampai di titik yang sudah dibatasi. Iya kan? Cuma memang karena angin, apalagi musim panas, apinya melompat gitu loh. Jadi api melompat, terbakar yang di sampingnya, ya meluas, terbakar hutan. Tapi mereka sama sekali tidak ada motivasi, tidak ada motif untuk bakar hutan. Mereka mau bakar, mereka punya ladang, lahan. Luar biasa. Waktu dibakar, jadi setelah dibakar, tunggu aja, dikasih lubang sedikit, taruh aja, letakkan aja itu biji padi, padi ladang, saudara. Oh, saudara, padi ladangnya bertumbuh tinggi. Saya berpikir membayangkan padi pertama kali di di sepanjang apa namanya
Sungai Yordan di Mesir, ya. Padi-padi yang tinggi-tinggi sekali, dan saya sudah menyaksikan langsung di Tanah Dayak, ya. Padi-padi itu lebih tinggi dari saya, dari orang, dan isinya seperti gandum gitu loh, besar-besar, sangat berisi. Jadi itu yang dipanen, mereka simpan selama 1 tahun, nanti musim menanam lagi baru menanam, baru habis. Luar biasa ini mereka punya sistem apa persediaan, ya, logistik orang Dayak itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, waktu kami pergi ke sana pertama kali, saudara-saudara tahu, saya dan istri saya tiba di sana, habis duit, saudara. Jadi kan waktu kami mau naik ke hulu, harus beli obat. Jadi beli obat supaya persiapan kalau ada yang sakit, ya, dibantu oleh istri saya. Dulu awalnya memang orang pergi ke dukun. Dukun bayar mahal, ya, karena harus dibayar dengan babi, ya. Tapi mereka nggak rasa mahal babi karena mereka sudah pelihara babi sendiri gitu loh. Jadi mereka bayar mahal dukun, lalu datang perawat. Ya, bukan perawat, cuman orang yang berani aja seperti perawat, akhirnya berpindah. Akhirnya datang perawat yang profesional, akhirnya datang dokter, mereka cari dokter. Jadi luar biasa, saudara. Waktu kami sampai, habis duit, saudara. Kami di tanah orang di Kalimantan pertama kali tinggal 44.000 duit. 44.000, ya. Kalau bensin itu Pertalite, ya, apa namanya, bahan bakar. Kalau di Manado itu 3.000, kalau di tempat kami itu 6.000. Jadi 2 kali lipat lebih mahal di tempat kami ketimbang di Manado. Padahal pusatnya di Balikpapan itu dekat. Cuma memang untuk antar, ya, untuk bawa minyak ke hulu itu perlu biaya yang besar. Jadi lebih murah ke Manado barangkali. Jadi saudara-saudara, 6.000 harga bensin, duit kami hanya 10.000. Saya berdoa, saya tidak takut, saudara. Saya panggil istri saya, berdoa, Tuhan tolong, betul. Pas kami sudah tiba, kami sudah selesai atur-atur rumah, datang orang untuk berobat, ya, dibayarlah kami. Akhirnya saudara-saudara, bayangkan sisa 40.000 yang mau bertahan berapa hari ke depan, belum gajian kan, 1 bulan kan, baru baru kerja, baru mau dapat gaji. Tuhan Tuhan atur sampai terpelihara, luar biasa. Baru-baru ini saya tidur, sementara tidur ada orang ternyata masuk, ngambil handphone saya, ngambil tas istri saya. Untung istri saya tidur di sebelah. Istri saya mau tidurkan anak saya yang bungsu, anak saya temenin. Sudah langsung tidur. Kalau di kamar kami, berarti HP-HP istri saya hilang juga semua. Puji Tuhan, saudara. Ini mama saya bilang, bersyukur dek, bersyukur nak, ya, karena kalau sampai saya terbangun, bisa saja dipukul kepala dan bisa mati, dibunuhlah oleh si pelaku. Tapi masih ada syukur, saudara. Kami tidak takut. Adik saya baru kemarin beliau eh, teks di grup, beliau teks di grup, Mami minta maaf begini, dompet saya dan uang saya hilang puluhan juta, jatuh di Jepang. Dia kerja di Jepang. Mami saya bilang, mami saya, bukan rugi deh, itu untung justru. Mami saya, dia posting di grup, itu untung deh, bukan rugi. Ada anak bilang rugi. Dia bilang, mami begini-begini, saya baru mau urus ke pihak kepolisian. Luar biasa, saudara. Mami saya bilang, untung itu deh. Kami juga bingung, wah kasihan ya, sudah kerja, ya, lalu hilang. Ya nggak. Kalau uang kan bisa dicari, tapi itu kartu identitas penting, apalagi di negeri asing. Tiba-tiba beberapa menit kemudian sudah dapat dompetnya. Luar biasa. Jadi orang Jepang itu jujur sekali. Jadi orang yang ketemu dia bawa di kantor polisi. Jadi polisi hanya meminta apa alat bukti lain dari adik saya, betul-betul dia pemilik dari dompet. Tidak takut. Istri saya, saudara, tahun 2014 dia itu ada tumor di mediastinum. Mediastinum itu antara jantung dan paru. Ngeri, saudara. Kalau kanker lain, kanker payudara, kanker otak, kanker kandungan, mau meninggal kan, orang meninggal, kanker apalah, meninggal tapi lama. Ada interval waktu, ya, bisa 4 tahun, 5 tahun. Tapi istri saya, dia di mediastinum, di jalan nafas, sudah. Saya baca semua, saya search, saya baca referensi, memang ngeri. Ini tumor yang ada di mediastinum, sudah.
Dokter prediksi 3 bulan beliau meninggal dunia. Waduh, hancur. Hancur kan, saudara. Di mobil saya menangis. Langsung ya, cita-cita ke depan rumah tangga seperti apa, hancur. Ya, gampang lah, kawin ya, kawin ya. Kalau saya kawin lagi. Tapi tidak segampang itu. Ya, saya bisa kawin aja. Tapi tidak segampang itu. Bagaimana dengan anak-anak yang akan punya orang tua pengganti nanti? Apakah dia akan seperti istri? Tidak mungkin akan sama seperti istri saya. Jadi ngeri, saudara, kami bergumul dan luar biasa. Tuhan menjawab. 3 bulan diprediksi, saudara, istri saya meninggal. 3 bulan sembuh total. Amin. Luar biasa. Ya awalnya takut, tapi kami bersandar kepada Tuhan, cari Tuhan. Pokoknya apa yang orang suruh, ya terapi, makanan, minuman, obat-obatan yang herbal, apa semua, hantam saja. Tapi yang paling penting, kami berdoa, saudara. Tengah malam di waktu sulit, saat susah untuk bangun, orang lain tidur lelap, kami bergumul. Ya, saudara, dan puji Tuhan. Mama saya bilang, mau sembuh deh, sembuh, sembuh. Puji Tuhan. 3 bulan dari 2014, ini sudah 2024, 10 tahun lalu. Harusnya dia sudah meninggal dunia. Ya, ini testimoni pribadi. Kami tidak takut karena Tuhan sudah menolong. Ada banyak hal ya, eh, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang dahsyat yang kami alami. Dan saya mau ajak malam hari ini kita semua, saudara seiman, ya saudara-saudara di Persekutuan Kristen Indonesia, Jerman, Belanda, Eropa, ya di mana saja dan semua audiens yang sudah gabung di Zoom ini, ya jangan kita takut. Kita takut berbuat dosa. Yes. Sekali lagi, kita harus takut berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di salib, Yesus sudah selamatkan kita, dia sudah berkorban untuk kita. Jangan kita sia-siakan keselamatan yang sudah dinyatakan, diberikan kepada kita. Mari kita kerjakan itu keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, takut Tuhan artinya kita takut untuk melakukan dosa. Ya oke, karena manusia lemah berdosa, kita juga tendensi cenderung untuk jatuh berdosa. Itulah fungsinya kita datang lagi kepada Tuhan karena Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni kita orang, kita punya dosa, kita punya kesalahan. Tuhan ampuni, kita datang, kita minta ampun. Ya itulah gunanya ini, perbaktian di rumah tangga petang dan pagi ya. Kalau kami morning worship ya, kalau sudah pulang rumah kami juga malam hari beribadah bersama-sama ya, minta ampun dosa yang sudah dilakukan sepanjang hari. Besok lagi waktu bangun, puji Tuhan ya, sudah bisa tidur enak ya, lancar semua. Semoga ya Tuhan memberkati sepanjang hari. Jadi jangan takut kalau kita memang berserah kepada Tuhan. Oke, terus saudara, ada pernyataan inspirasi di buku Ministry of Healing halaman 247. Memang dinyatakan bahwa kita berada di dunia penderitaan, kesulitan, cobaan, dan duka cita, sementara kita menuju ke rumah surgawi. Jadi dalam perjalanan kita sebagai musafir di dunia ini, kita sementara berjalan dan kita akan menemui duka cita, kita akan menemui pencobaan, kita akan menemui kesulitan. Tapi sekali lagi, jangan takut. Dalam buku Experience and Teaching halaman 204, ya, ada pernyataan bilang, jangan kita gentar dengan masa depan, kecuali kita lupa bahwa Allah sudah memimpin kita dan mengajar kita di masa lalu. Ya lagi, kita tidak perlu takut gentar dengan masa depan, kecuali kalau kita sudah lupa bahwa Tuhan sudah pernah menolong, memimpin kita di waktu-waktu yang lalu. Yesaya 43 ayat 2, boleh tolong bacakan? Ada saudara-saudara yang sudah dapat? Yesaya 43 ayat 2, apa yang dinyatakan di sana? Minta bantuan? Atau Ibu Lika, boleh? Tolong bacakan. Baik, Yesaya 43 ayat 2. Yes. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, puji Tuhan. Iya, waktu saya mau ke Kalimantan, kami mau lewat sungai ya, dari Samarinda naik ke hulu. Sungainya besar sekali, nggak kecil. Kalau di Manado kami lihat sungai-sungainya kecil sekali. Kami menyeberangi biasa, main-main di sungai. Tapi ini besar sekali. Saudara-saudara, ini yang ayat yang saya suka. Saya tidak takut,
Walaupun menyeberangi air, lautan, sungai, saya tidak akan tenggelam. Dan puji Tuhan, benar adanya. Kalaupun kita berjalan melalui api, kita tidak akan terbakar. Oh, luar biasa, luar biasa. Asal punya iman ya. Tapi jangan main-main dengan api gitu loh. Kalau dalam keadaan tertekan, terdesak, dan kita harus melewati bara api, saudara, kita tidak akan terbakar. Tapi kalau kita mau main-main dengan api, bisa, ada ilmunya, bisa belajar. Oke, selanjutnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat 6 bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Jangan khawatir ya. Burung di udara Tuhan pelihara. Nyatakan keinginan Amin. kerinduan kita melalui doa dan ucapan syukur. Mazmur 23 ayat 4 bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, satu kali, ini terakhir, ada orang gereja kami, pimpinan di gereja kami, dia menanam padi di ladang. Nah, disitulah kami bermain-main dengan padi. Waduh, tinggi sekali. Saya masuk di dalam padi-padian, itu padi ladang itu tinggi, gemuk isinya. Pokoknya luar biasa. Nah, biasanya kan kalau padi diserang oleh kawanan burung. Waduh, pokoknya ada di padi-padian itu ada orang-orangan gitu. Orang-orangan, ya kalau di mana orang-orangan sawah, karena padi sawah. Tapi ini di ladang, orang-orangan ladang gitu loh. Jadi ada apa namanya banyak sekali pakai bel-bel kaleng-kaleng itu gluk 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 ngusir-ngusir burung. Selesai panen, bapak yang pimpinan gereja saya bilang, aduh, saya tanya, gimana Pak? Luar biasa panennya, udah capek pasti senang dan bahagia. Bapak bilang ini, aduh Pak Jainar, mendingan sudah beli beras aja. Oh kenapa? Rugi, bangkrut, bangkrut. Jadi biaya biaya penanaman ya semua bibit belanja apa semua biaya belanja bayar orang ya tidak sebanding dari hasil padi yang beras yang dipanen. Kenapa saudara? Karena waktu itu kalau musim panen burung-burungnya seantero Kutai Barat, Kalimantan Timur datang ke situ. Habislah dia punya beras. Jadi pelajaran kita saat ini ya, jangan pernah kita berjalan sendiri ya, karena kita kuat, kita hebat. Jangan jalan sendiri. Kita pasti gagal. Artinya kita tidak takut Tuhan ya. Ya, artinya kita tidak takut eh, masa depan karena kita hebat. Hati-hati kita jalan sendiri. Tetapi sebaiknya mari kita ya ingat Tuhan yang sudah pimpin kita di masa lalu. Untuk itu, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, mari kita share, kita nyatakan seperti kegiatan seperti ini. Nyatakan kebaikan-kebaikan, hal-hal apa kita beri testimoni kepada orang lain supaya mereka juga dikuatkan. Bahwa Yesus itu menolong kita dalam perjalanan di lautan sampai ke pelabuhan. Telah lama sudah ku mencari kedamaian dan kesenangan jiwa, kini ku temui kasih Yesus yang menyegarkan jiwaku. Oh, oh, oh. Walaupun badai datang menerpa, ku tak takut walau sendirian.
akan firman-Mu yang menuntun hidup ke jalan yang benar, beroleh hidup kekal. Terpujilah, terpujilah kebaikan-Mu, terpujilah segala berkat-Mu, terpujilah kebesaran-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Telah lama sudah ku mencari kedamaian dan sebab ku tahu Yesus sobat setia yang selalu menolong hidupku. Langkah demi langkah hanya dengan Yesus ku percaya akan firman-Mu menuntun hidup ke jalan yang benar, beroleh hidup kekal. Terpujilah kebaikan-Mu, terpujilah haleluya, terpujilah kebesaran-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan lagi kepada Ibu Lika. Tuhan memberkati. Amin. Amin dan amin. Terima kasih banyak Pak Nyong Sonder dan juga Ibunda ya. Wow, ini benar-benar suatu berkat yang berlimpah buat kita semua. Dan wah, senang sekali. Terima kasih juga atas renungan yang dibawakan tadi, menguatkan kita semua untuk tidak takut menghadapi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesaksian juga yang sudah menguatkan. Mohon maaf Ibu Emi, saya matikan ya karena pada saat dinyalakan mikrofonnya ada suara-suara yang sangat mengganggu. Mohon maaf. Nanti saya akan berikan kesempatan. Jangan takut. Saya akan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyatakan terima kasih ataupun mungkin nanti ada pertanyaan. Baik, sekali lagi terima kasih Nyong Sonder atas renungan yang dibawakan serta kesaksian juga yang menguatkan kita semua pada saat ini. Luar biasa, memang Tuhan kita itu sangat luar biasa, asalkan kita tetap setia dan berserah, bersandar kepadanya. Pada saat saya perkenalan Nyong Sonder ini, saya lupa menyebutkan, walaupun sudah tertulis di dalam poster atau susunan acara, nama lengkap beliau nih ya, ditambah plus-plusnya ini adalah Jainer Jenry Rawung, sarjana psikologi, master pendidikan, lalu CPS, CHTC, THTH, CSHNTH. Ini pada saat saya berbicara dengan beliau, saya bilang, aduh mohon maaf, saya hanya bisa sampai MPD-nya aja, master pendidikannya. Mungkin nanti kita akan bertanya kepada beliau. Tetapi sekali lagi terima kasih atas renungan yang begitu yang sudah baik dibawakan, serta juga dengan lagu-lagu pujian yang mengangkat hati kita semua. Ini luar biasa ya, berkat buat kita semua. Baik, seperti kebiasaan kita pada saat ibadah yang selalu kita jalankan,
Dan juga di awal tadi, oh, kalau ada pertanyaan, bolehkah diberikan kesempatan bagi kami untuk bertanya? Tentunya ada pertanyaan. Tetapi mohon pertanyaannya yang sesuai tema kita pada hari ini. Ya, sesuai tema yang juga ayat-ayat yang sudah diberikan, yaitu sesuai dengan judulnya, Jangan Takut. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan tiga pertanyaan pertama, ya, tiga pertanyaan pertama bagi yang ingin bertanya. Dan kalau bisa, bagi yang ingin bertanya, silakan menyalakan emotikonnya, yaitu dengan mengangkat tangan, ataupun bisa menulis di kolom chat kita melalui Zoom ini. Baik, pertanyaan, adakah yang ingin bertanya? Saya lihat di sini Kak Hotma sudah menyalakan mikrofonnya ya. Baik, pertanyaan pertama, saya berikan kesempatan kepada Kak Hotma. Terima kasih kalau saya boleh dapat kesempatan untuk bertanya. Tadi diterangkan itu sebenarnya sudah luar biasa. Artinya yang tadinya saya mau tanya, takut jangan takut. Itu bagaimana ya? Karena ketakutan itu bisa muncul banyak sekali, kekhawatiran itu banyak sekali. Itu nggak tahu ada aja ya. Tapi tadi Bapak udah nerangin lari kepada Tuhan Yesus. Itu jawaban yang sebenarnya yang tadi bakal saya mau tanya. Lalu nggak bisa tidur. Tapi ada juga orang nggak bisa tidur bukan karena masalah. Mungkin ada juga, mungkin karena tempat tidurnya nggak benar atau bagaimana. Saya juga kurang begitu tahu. Bagaimana mengatasi orang untuk dia bisa tidur? Ini yang jadi pertanyaan. Karena tidur itu kan dari pokok pertama dari persoalan karena kita kekurangan tidur. Nah ini bagaimana ini Pak caranya ya? Tentu kita bilang kita datang kepada Yesus, tapi itu mungkin tidak segampang itu ya. Saya kurang tahu, mungkin Bapak bisa nerangin sedikit apa namanya yang gampangnya gitu loh, supaya kita bisa lebih mengerti. Terima kasih Pak. Ya, silakan Yang Sander untuk memberikan jawabannya. Langsung ya, langsung jawab. Ini persoalan tidur ya. Persoalan tidur itu luar biasa. Tuhan sudah berkati kita dengan waktu tidur ya. Jadi kalau satu pekan kan kita jangan kerja terus, seperti mungkin perlu ada istirahat. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan dan bintang. Jadi kalau saat bulan dan bintang itu waktunya tidur ya. Harusnya kalau orang dulu kan gitu. Jadi kalau kami waktu di Kubar, di Kutai Barat itu di pedalaman, sudah pas maghrib, eh, pas ada adzan maghrib gitu, sudah tidur. Gelap kan, lampu botol, lampu minyak gitu, ya tidur. Jadi di waktu bangun, bangun. Nah, memang begini, kalau anak kecil, anak bayi ya, dia waktunya tidur panjang, tidur terus, kecuali dia pup, dia pipis, dia lapar, dia digigit serangga, ya, terganggu, baru dia bangun. Tapi sepanjang itu kalau dia nyaman dia tidur. Nah, kalau orang yang sudah lanjut usia, ya, lanjut usia apalagi biasanya memang sudah berkurang waktu tidur, tapi kualitas waktu tidur itu ada. Jadi misalnya cuma 2 jam aja dia tidur dalam semalam, itu oke banget sebenarnya. Yang penting masih bisa tidur. Jadi kalau ibu-ibu, oma-oma, opung-opung, ya, opa-opa yang sudah lanjut usia, memang waktu tidurnya ya tinggal singkat, ya, ketimbang kalau orang masih muda, ya, apalagi kalau kerja berat. Tapi kalau ada orang yang sudah kerja berat, ya, fisik nggak bisa tidur, nah, itu yang masalah. Nah, kalau kesulitan tidur itu ada banyak teknik sebenarnya kan, ada banyak teknik untuk mengatasi kesulitan tidur. Yang paling penting itu tadi, uh, hancurkan dulu itu kecemasan. Kalau besok tukang apa tukang tagih hutang datang kan biasanya nggak ketiduran kita kalau nggak punya uang untuk membayar kita punya kewajiban kan. Jadi waduh, sudah mau jatuh tempo pasti susah tidur.
Jadi memang harus diminimize dulu ini penyebab-penyebab ya kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ya kita surrender all, kita berserah saja penuh kepada Tuhan. Ada tekniknya sebenarnya. Kalau mau teknik bisa tidur, biasanya relaksasi. Bapak Ibu bisa googling, bisa search metode-metode relaksasi seperti apa. Mau denger lagu kah, atau mau cari suasana baru kah, atau mau pusatkan perhatian. Jadi misalnya di kamar, ya kita karena kita cemas nggak bisa tidur, ya kita alihkan, misalnya kita melihat ada tiga objek yang itu aja, tiga objek itu yang kita sudah tentukan di sini, ya kita bayangkan, kita apalah, ya kita bermain dengan, kita punya main sampai kita bisa tidur. Ada juga yang apa namanya, mendengar, kalau kalau memang dia dominan, kalau ada orang yang dominan suka cepat kalau pendengarannya itu, jadi dengarkan ada bunyi-bunyi, tiga bunyi di sekitar, ya kalau kita mau tidur. Jadi kita bayangkan, kita nikmati, kita autosugesti itu loh. Oke, kalau ya orang Kristen ya pastilah berdoa, ya, nyanyi, berdoa sampai capek nyanyi gitu loh, atau berdoa khusyuk. Itu meditasi, itu relaksasi juga sebenarnya, masuk dalam kategori relaksasi. Ada banyak hal. Ada juga teknik pernafasan, ya. Ya, kalau teknik pernafasan kan tarik, tahan, lepas. Ada yang 478 metodenya. 478. Jadi 4 menit, 4 detik, 4 ketukan, tarik, tahan 7 ketukan. Lepaskan 8 ketukan. Nah, langsung menguap itu biasanya. Langsung menguap. Kalau dipraktikkan berulang-ulang. Jadi 478. Teknik 478. Jadi ada juga teknik butterfly hug. Jadi ya sapu dada, atau ya pokoknya apa aja yang kita bisa gunakan sebagai media supaya kita bisa apa namanya, fokus, kita bisa meminggirkan kecemasan-kecemasan permasalahan hidup. Kita fokus, kita mau tidur, Tuhan saya mau tidur, atau autosugesti, Tuhan mereka bisa tidur enak, saya juga bisa tidur enak dalam nama Yesus, amin, gitu jadi seperti itu. Amin. Kak Hotma silakan dinyalakan ya. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Hotma? Ini kemungkinan bisa ada seri kedua ini ya, Nyong Sonder ya. Mungkin bagian untuk Uh, seperti yang tadi sudah diberikan atau diinformasikan. Ya, silakan. boleh, boleh Dika? Silakan. Boleh, Uh, silakan. boleh. Uh, saya pribadi sangat senang sekali dengan tema ini, karena saya nggak tahu kenapa saya senang. Karena kita hidup di Jerman ini nggak seperti orang di Indonesia ya. Artinya ada agama, ada yang mereka percayain, yang Buddha, yang Hindu, entah yang Muslim, ada ya. Tapi karena di sini kebanyakan sudah tidak banyak percaya lagi kepada Tuhan ya, sehingga banyak kawan-kawan saya deket banyak problem, yang nggak bisa tidur lah, yang inilah, yang itu. Terkadang saya juga ingin membantu, tetapi karena saya percaya tadi seperti Bapak bilang, tadi ada menulis meditasi kemudian lari kepada Yesus, itu jalan pertama. Tetapi bagaimana kita bisa menolong ketika orang itu katakanlah ateis ya. Kita juga kan ingin menolong dia. Cuman kalau kita bilang lari kepada Yesus, jawabnya nanti ya nggak ketemu ilmunya ya. Jadi kalau kita menolong dengan cara umum, artinya yang pelan-pelan mungkin nanti akan masuk ke sana, itu saya senang. Jadi tadi seperti Bapak bilang ada bernapas 48, itu satu ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sekali supaya kita bisa menolong di mana orang-orang yang benar-benar tidak di area orang Kristen ya, atau yang Muslim atau yang apa, kita kasih dia pengetahuan. Sekali lagi saya terima kasih Bapak untuk semuanya. Mungkin kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan kalau Bapak punya waktu dan kesempatan. Jadi untuk waktu berikutnya saya berikan kepada teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan yang saya nggak tahu. Sekali lagi terima kasih. Ya,
Terima kasih Kak Hotma. Ini adalah ketua dari Perki Düsseldorf. Jadi Kak Hotma ini juga mewakili suara kita semua menyatakan terima kasih atas renungan dan juga yang baru saja info diberikan. Seperti yang saya katakan, mungkin di waktu berikutnya kita juga akan mendapatkan berkat lagi, yaitu dengan seperti informasi yang baru saja kita dengar melalui Nyong Sonder. Ya, mungkin ada pertanyaan. Saya lihat dari tadi Ibu Emi sudah membuka mikrofon ya. Mungkin Ibu Emi ada yang ingin dipertanyakan. Dan setelah itu satu pertanyaan lagi atau satu kesaksian. Nanti saya bacakan kesaksian. Ya, silakan Ibu Emi. Saya bukan pertanyaan, mau bersaksi sedikit boleh? Boleh, silakan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami tahun 2023 kena kanker. Saya 3 tahun yang lalu kanker saya itu sudah stadium 4B. Setelah saya takut operasi dan kemo tentang 6 tahun, saya lebih besar kanker saya. Saya jujur, saya di kemo ke 9 ke 6 saya sudah tidak kuat. Saya sudah menyerah. Rasanya mau mati saya di kemo itu. Anak-anak saya dipanggil semua. Saya bilang sama anak-anak saya tidak mau di kemo bagaimana. Anak saya tidak mau ngomong, tidak bisa bicara. Kalau tidak di kemo, takut kankernya besar, di kemo saya mau mati. Saya puji Tuhan, akhirnya saya sudah selesai kemo. Saya bilang sama dokter saya, dok, saya kemarin di kemo rasanya mau mati. Terus dia bilang ketawa, saya pikir saya tidak di kemo lagi, ternyata tetap saya di kemo. Saya dikasih obat katanya mahal, tidak apa-apa, saya pikir saya tidak di kemo. Saya di kemo, tetap saya di kemo. Akhirnya saya di kemo, ke-9, sudah mengecil, saya dioperasi tercepat. Saya sudah dioperasi, diangkat, sudah kemo ke-9, 2,5 kilo. Puji Tuhan, saya melalui ujian ini, saya lalui kanker saya. Terus saya harus dioperasi, di kemo lagi ketiga. Saya rasanya tidak kuat saya di kemo. Saya sudah menyerah, tapi Tuhan itu luar biasa kepada saya. Saya di kemo selesai, dioperasi selesai, kemo selesai. Dokternya bilang sama anak saya, ibunya ini usia berapa Mbak? Sama mantu saya. Waktu itu saya masih 64. Berapa bulan lagi 64 dok, luar biasa. Ibunya ini kuat, dioperasi, enggak pucat, enggak apa, puji Tuhan. Terus dia bilang kalau saya ini dulunya apa suka makan bakso, saya bilang enggak suka. Micin, memang dulu saya cateringan, saya bilang gitu. Terus puji Tuhan, saya sudah selesai dioperasi, saya enggak pucat, enggak apa. Saya dioperasi hari Seninnya, hari Selasa sudah dibuka selang saya enggak diselang apa, enggak di maksudnya diinfus di apa, enggak. Saya hanya dikasih kateter aja. Akhirnya saya dibesukin sama pendeta saya hari Selasa. Saya sudah duduk-duduk. Dokter bilang, loh, sudah ini, apa, enggak pusing, enggak dok. Luar biasa, puji Tuhan saya bilang gitu. Terus akhirnya saya dibesukin sama pendeta saya, pendeta Benny. Tante sudah dioperasi, sudah, masa katanya gitu. Iya, saya dijaga sama anak saya yang nomor 2. Bilang pendeta saya sama anak saya, Pak Enas, Tante sudah dioperasi, sudah luar biasa. Wajah saya berseri-seri, saya tidak pucat seperti saya sakit. Teman-teman saya sakit kanker. Saya puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Akhirnya saya tidak di radiaksi, tidak di sinar, tidak di hormon. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan diberikan saya seperti ini. Tuhan menjawab doa saya. Saya hanya di kemo 3 kali, saya diperiksa, terus kemarin saya puji Tuhan, saya diperiksa di foto sama di USG. Dokternya bilang gini, mana saya periksa, iya, puji Tuhan kanker saya negatif. Empedu saya yang ada batunya dicari-cari sampai akhirnya saya besoknya disuruh kembali lagi, saya suruh puasa. Saking saya senangnya, susternya bilang begini, Bu, besok puasa dari jam 10 sudah terakhir minum. Saya enggak minum, enggak makan. Jam 7 saya selesai, jam 8 aja saya biasa doa malam jam 12, sampai kadang jam 2 saya berdoa.
nyanyi, baca firman, saya berdoa, nyanyi. Terima kasih. Malam hari saya. Akhirnya tenggorokan saya haus, saya enggak minum. Puji Tuhan, empedu saya yang ada batunya sudah enggak ada, hancur sudah. Saya terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus. Tuhan telah begitu saya kanker saya begitu ganas. Sudah studium 4B 3 tahun yang lalu. Sudah 6 tahun, studium lebih dari 4 sampai saya dirujuk di RSI, dokter Sigit buka tangan, dia tidak mau terima saya. Saya dikembalikan lagi di Rumah Sakit Angkatan Laut RSAL. Akhirnya saya ditangani sana, langsung saya ditanganin, langsung saya di kemo, selesai dioperasi, di kemo, sekarang tinggal berjalan berobat-berobat saja. Saya terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus Kristus telah menolong saya. Saya juga tidak takut dengan kematian saya. Dokter Sigit, dia bilang, Ibu makan semua boleh ya, kalau lihat kanker saya ganas itu. Besar sekali, untung enggak pecah. Tapi puji Tuhannya itu saya enggak seperti orang sakit kanker. Saya gemuk dan putih. Maksudnya saya enggak seperti teman-teman saya satu perjuangan itu loyo. Saya giat-giat aja. Dokternya lihat saya kemarin, saya ambil rujukan kaget ya. Ibu kok saya iya, sehat-sehat Bu, amin. Saya bilang gitu. Oh iya, Bu sehat-sehat ya, dijaga makannya. Oh iya, dulunya dokter bilang suruh makan semua. Makan semua ya, oh saya pasti mau mati nih, saya bilang gitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya sekarang tidak takut. 3 tahun yang lalu saya takut Tuhan, di kemo, dioperasi karena klien saya, teman-teman saya banyak yang meninggal karena kemo. Belum sampai operasi kemo kedua banyak yang meninggal. Tapi saya tidak takut Tuhan, saya tidak takut dengan penyakit saya lebih takut kepada Tuhan. Sampai sekarang saya sudah 1 tahun lebih, puji Tuhan, kanker saya sama empedu saya sudah dihancurkan pada Tuhan. Terima kasih saya kepada Tuhan, terima kasih sama Seslike, juga Pak Pendeta maupun Pendeta Misa, terutama juga Seslea. Saya terima kasih banyak, saya selalu kalau ada Zoom gini saya dikasih tahu. Puji Tuhan supaya kami bisa buat pengalaman saya, buat penguatan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih banyak Ibu Emi. Ini Sus Emi suatu kesaksian yang luar biasa sekali ya. Dan ini memang bertepatan sekali dengan tema kita pada siang hari ini atau malam hari ini di Indonesia. Bagaimana Sus Emi bisa mengatasi ketakutan ini ya, dengan pertolongan Tuhan. Sus Emi dikuatkan untuk menjalani segala pengobatan dan terapi yang diberikan. Kesaksian yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih. Dan kami tetap doakan, seperti yang Sus Emi ketahui, setiap Rabu malam, nama Ibu Sus Emi selalu ada di dalam kelompok doa kami, untuk selalu didoakan. Tidak putus-putusnya kami mendoakan jalan yang terbaik. Dan juga untuk bagi kita siapa saja, mungkin nanti bisa menghubungi admin masing-masing. Kami mempunyai kelompok doa di mana setiap Rabu malam kami membawakan bukan saja orang-orang yang sedang sakit, yang sedang bersyukur, ya apapun itu. Dan yang perlu didoakan, kami mempunyai kelompok doa untuk selalu didoakan melalui yang namanya pendoa Eropa, grup pendoa Eropa. Baik, kembali lagi. Sebelumnya ada satu kesaksian juga yang sama ya, seperti yang Ibu Emi jelaskan, yang izinkan saya untuk membacanya, yang ditulis oleh Ibu Deborah. Mungkin kita bisa baca di dalam kolom chatnya. Berdoa dan berserah kepada Tuhan, tahun 2015 kanker saya sembuh, puji Tuhan. Padahal saya kerja 12 jam sembuh, saya sendirian, dan semua dapat berjalan dengan lancar. Blood clot saya 2019 sembuh total. Otak saya disimpan di perut 8 bulan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sekarang kembali normal. Semua karena saya stres, banyak beban, Tuhan Maha Baik. Sesuai dengan tema yang kita dengarkan ya. Stres, juga kurang tidur, juga itu juga mempengaruhi ketakutan kita. Jadi akhirnya memperkuat ketakutan kita. Ditambah mungkin kurang penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Prof kita ini, Nyong Sander.
Silakan. Puji Tuhan, iya luar biasa ya. Ini yang terjadi secara pribadi ini sangat berkuasa. Artinya sudah mengalami cancer, bahkan sudah cancer ya, menentukan hidup atau mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan beracara, mujizat terjadi karena tidak takut. Dan yang saya mau kasih tahu di sini sebenarnya kita semua juga sudah tahu sebenarnya. Tapi bagaimana sebagai umat yang percaya kita surrender all, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, apapun mau terjadi, kalaupun memang harus meninggal dunia, katakan begitu ya, karena sakit yang kita derita, jangan takut mati, saudara. Asal kita hidup di dalam Kristus, iya kan? Jadi ketika kita meninggal dunia, keuntungan itu kematian. Mama saya barusan tadi, mama saya live streaming, ada jalan ke Dimembe, ada satu tempat pergi. Mama bilang, mama sudah pesan-pesan kepada kami anak-anak, kalau mama meninggal seperti apa. Sudah, supaya nak repot, supaya nak mau berhutang katanya kami anak-anak, daripada duitnya habis, belikan peti aja yang seperti yang zaman dulu, hanya dibikin aja, dibikin tiba-tiba oleh tukang-tukang kampung gitu. Jadi triplex aja, ya, yang murahan ketimbang kalau peti-peti mati, peti jenazah di Manado kan sekarang, oh puluhan-puluhan juta, mahal sekali. Jadi ketimbang mau kelilit hutang nanti beli, tapi pakai yang penting kalau jenazahnya kata pakai bulu mata jangan lupa pasang ya, bulu mata palsu pasang, pakai baju yang cerah-cerah, yang merah muda semua ya. Oh siap, saya bilang siap. Tadi mama live streaming saya lihat juga seperti itu. Jadi apa yang mau ditakutkan gitu loh. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, mati pun itu adalah keuntungan ya. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk semua audiens. Terima kasih juga untuk pimpin Perki, Ibu Hotma ya. Sama seperti Martin Luther bilang, di sini saya berdiri, saya tidak akan mundur kiranya Tuhan menolong saya. Demikian juga kita sepanjang hari ini ya, menyongsong sore hari di Jerman. Kalau kami di Manado mau istirahat, kita percaya Tuhan adalah pertolongan kita dan kita tidak perlu takut. Kecuali kita takut berbuat dosa. Amin. Terima kasih banyak. Ya, perkataan tadi adalah menutupi dari peribadatan kita pada siang hari ini di Jerman ataupun malam hari di Indonesia. Terima kasih saya juga atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, di mana saya rasa kita semua mendapatkan berkat melalui renungan yang dibawakan. Saya ingin mengakhirinya dalam satu ayat, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan kita takut, karena kita punya Yesus, Juru Selamat kita. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang begitu indah pada siang hari ini atau malam hari ini. Dan juga seperti yang sudah tadi Profesor kita menyebutkan, tidur juga merupakan apa? Satu faktor yang baik sekali. Saya tahu malam hari ini sudah malam ya, di Indonesia Barat maupun di Indonesia Tengah apalagi, dan juga yang di Timur. Tetapi ya kami akan mendoakan Prof juga untuk dalam setiap pelayanannya, dan juga mohon sampaikan salam kami kepada Ibu dan juga Ibunda yang sudah memberikan lagu. Baik, kita akan menutup perbaktian kita pada saat ini, dan saya akan memohon kepada Nyong Tonder untuk menutup perbaktian kita ini dengan doa. Saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Baik, silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memuji-muji Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami lemah berdosa. Banyak pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Menyakiti hati sesama, mendukakan Roh Kudus. Ampunilah kami. Terima kasih Tuhan untuk perbaktian yang indah di malam hari ini, bersama dengan Persekutuan Kristen Indonesia Perki di Jerman, di Belanda, di Eropa, dan di mana saja. Kami sangat bersyukur. Kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan memeteraikan pelajaran yang kami sudah dengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, terberkatilah kami semua, kami pribadi, keluarga kami masing-masing, dan bahkan rencana-rencana kehidupan kami ke depan. Tuhan yang atur, Tuhan yang berperkara. Kerinduan kami yang terbesar, kalau Engkau datang kali yang kedua, kami semua diselamatkan dalam
surga yang Kau sudah sediakan bagi kami sejak dunia dijadikan. Tuhan memberkati secara khusus pengurus Perki, dan juga kalau ada waktu nanti kami akan bertemu langsung. Terima kasih, inilah kami, bukan dengan nama lain, melainkan dia sama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua. Mungkin sebelum kita berpisah, saya ingin kita foto bersama dahulu ya. Terima Silakan. kasih. Ya, tolong kameranya dibuka. Kita akan foto bersama dahulu. Kalau ada yang bisa buka kameranya, ya. Ini untuk kenang-kenangan juga ya, Perki, dan juga untuk Nyong Sonder ini. Nanti foto ini akan saya kirimkan bersama dengan linknya juga ya. Oke, semua sudah dibuka? Baik. Don't forget to smile. Jesus loves you. God bless you. Amin. Terima kasih. Baik, waktu berikutnya akan saya berikan kepada kita semua untuk saling bertegur sapa. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan